Oke, kita bahas ini yuk. Bayangin deh, ada perusahaan baru banget IPO, untungnya gede banget, tapi malah mutusin nggak bagi-bagi dividen ke investornya. Ada apa nih sebenarnya sama PT Sinar Terang Mandiri, atau yang kode sahamnya Main? Ini teka-teki yang seru banget buat dipecahin. Nah, ini nih yang bikin bingung. Di satu sisi, di prospektus IPO-nya, yang jadi kitab suci investor kan, mereka janjiin mau bagi dividen. Tapi di sisi lain tiba-tiba ada pengumuman resmi yang bilang, sorry ya, tahun ini nggak dulu. Jelas ini beda banget, dan wajar kalau investor jadi pada garuk-garuk kepala. Dan ini dia pertanyaan utamanya. Laba naik gila-gilaan 41%. Harusnya kan investor seneng, dapat cipratan untung. Tapi Main malah nahan duitnya. Aneh kan? Rasanya tuh kayak nggak masuk akal. Nah ini yang mau kita bongkar. Oke, buat ngerti kenapanya, kita harus kenalan dulu sama siapanya. Yuk kita kenalan lebih deket sama PT Sinar Terang Mandiri, pemain baru yang lagi naik daun di dunia nikel. Maini emang terhitung anak baru di bursa saham. Baru melantai Maret 2025, tapi jangan salah sangka dulu ya. Walaupun baru di bursa, mereka ini bukan pemain kemarin sore di industrinya. Nah, model bisnis Main ini yang bikin dia beda dan menarik. Jadi gini, mereka itu nggak punya tambang nikel sendiri. Anggap aja mereka ini tulang punggungnya para raksasa tambang. Mereka lah yang nyediain semua jasa penting dari perencanaan, bangun jalan, angkut-angkut biji, pokoknya semua biar tambang-tambang gede itu bisa jalan lancar. Kalau kita lihat sejarah singkatnya, Main ini punya rekam jejak yang solid banget. Mereka udah mulai dari lama. Pengalamannya sejak 1997, terus resmi berdiri tahun 2004. Puncaknya itu di 2019-2020. Mereka dapat kontrak gede jangka panjang dari raksasa kayak Weda by Nickel. Jadi, sebelum mereka IPO dan ngumpulin dana publik, fondasinya itu udah kuat banget. Nah, disinilah kita mulai nemuin jawabannya. Kita masuk ke inti strateginya, growth first, alias pertumbuhan dulu. Dengerin deh kutipan dari dirutnya langsung. Ini ngasih sinyal yang jelas banget. Intinya ini bukan pembatalan dividen, tapi penundaan. Fokus mereka sekarang lagi bukan buat bagi-bagi untung, tapi buat masa depan perusahaan. Terus duitnya lari kemana aja, Gong? Ternyata setiap sen dari laba dan dana IPO itu diputerin lagi balik ke bisnis. Buat apa? Buat beli aset, nambahin alat-alat berat, dan yang paling penting, buat modalin proyek-proyek baru. Ini benar-benar contoh textbook dari strategi, tumbuh dulu, baru bagi hasil. Tentu aja, ngomongin strategi tanpa lihat angka-angkanya itu nggak lengkap. Yuk, kita bedah data keuangannya. Nah, angka ini nih yang bikin keputusan nggak bagi dividen itu jadi aneh sekaligus menarik. Gimana nggak? Laba bersih naik 41%. Itu artinya perusahaan ini sehat banget, profitable banget, mesin bisnisnya jalan kencang. Tapi ceritanya nggak sesimpel itu. Coba kita lihat data semester pertama 2025. Pendapatannya memang masih naik, ini bagus. Tapi laba bersihnya malah turun. Loh, kok bisa? Ya karena biaya untuk tumbuh itu nggak murah. Investasi buat alat baru, buat proyek baru, itu kan keluar duitnya di depan. Nah ini yang neken keuntungan jangka pendeknya. Dan inilah hasilnya, buah dari investasi gede-gedean tadi. Lihat deh total aset perusahaannya, bengkak cepet banget, hampir 2 kali lipat dalam waktu kurang dari 2 tahun. Ini buktinya apa? Kalau strategi reinvestasi mereka itu nggak main-main, bener-bener agresif. Oke, setelah lihat ke belakang, sekarang kita coba intip ke depan. Apa aja sih peluang dan tantangan yang nungguin Main? Dari sisi peluang, kelihatannya cerah banget. Main ini nggak cuma ngomong doang soal pertumbuhan. Mereka udah ngantongin kontrak-kontrak baru yang jelas bakal jadi mesin duit mereka di tahun-tahun mendatang. Jadi, ini bukan cuma harapan kosong, tapi udah ada jalurnya. Tapi tunggu dulu. Nggak ada jalan yang mulus-mulus aja. Ada satu tantangan besar dari luar yang bisa ngaruh bukan cuma ke Mini, tapi ke semua pemain nikel di Indonesia. Nah, di sini ada tarik ulur yang menarik. Di satu sisi, Main lagi ngegaspol buat ekspansi, pengen nambang nikel sebanyak-banyaknya. Tapi di sisi lain, pemerintah justru ada rencana buat ngerem produksi nikel nasional. Tujuannya sih buat jaga harga. Nah, ini bisa jadi benturan langsung antara ambisi perusahaan sama kebijakan industri secara keseluruhan. Oke, setelah kita kumpulin semua kepingan puzzle-nya, pertanyaannya sekarang jadi apa artinya semua ini buat kita sebagai investor? Intinya begini, Main itu lagi melakukan barter strategis. Mereka bilang ke investor,
Sabar ya, jangan ambil untung kecil sekarang. Nanti di masa depan untungnya bisa jauh lebih gede. Ini adalah pertaruhan total pada pertumbuhan jangka panjang. Pada akhirnya, pertanyaannya kembali ke kita masing-masing. Main udah buka semua kartunya. Strategi pertumbuhan dulu, pengorbanan dividen jangka pendek, dan rencana ekspansi yang jelas di tengah tantangan industri. Jadi, buat para investor, kira-kira taruhan berani untuk masa depan ini sepadan nggak sama penantiannya? Pertanyaan yang menarik buat direnungkan.